Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi berjumpa di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapak yang makasih, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami, untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan, dan kami akan memulai pagi hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, menuntun setiap kami, agar kami boleh dimampukan untuk mengerti dan terlebih melakukan firman ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bacaan kita dipilihkan dari Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 24. Saya bacakan bagi kita sekalian. Pengawas kerja paksa bangsa itu beserta mandornya pun pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergi dan carilah sendiri jerami, entah di mana kamu mendapatnya. Namun hasil pekerjaanmu tidak boleh kurang sedikit pun." Lalu bangsa itu menyebar ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan batang gandum sebagai pengganti jerami. Pengawas-pengawas kerja paksa itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan kerjamu yang dibebankan untuk sehari, sama seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengawas-pengawas kerja paksa Fir'aun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapa hari ini kamu tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti selama ini?" Sesudah itu mandor-mandor Israel pergi kepada Fir'aun dan berseru kepadanya, "Mengapa tuanku bertindak seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orang tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, dasar pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sekarang pergi, bekerjalah. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi batu bata yang sama jumlahnya harus kamu serahkan." Mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepadamu untuk tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umatmu ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari di sebuah pinggir pantai begitu, ada seekor ikan kecil yang terdampar di pesisir pantai. Tampaknya ikan kecil itu terbawa arus deras mengarah ke bibir pantai, dan namun naasnya ia tidak mampu kembali ke lautan lepas bersama dengan ombak yang membawanya pergi. Alhasil ikan kecil itu terdampar, dan kini ia harus berjuang sedemikian rupa untuk kembali ke lautan lepas. Dengan sisa tenaga yang ada, dengan keterbatasan untuk bernafas, ikan kecil ini terus berjuang menuju air laut. Di tengah perjuangannya Bapak Ibu, ikan kecil ini dihampiri oleh seekor burung pelikan. Apa yang terjadi? Sebagai seekor burung pemangsa ikan, tentu burung pelikan ini menggigit ikan kecil ini, menempatkannya di paruhnya. Pikir ikan kecil ini, habislah riwayatku, bukan laut pelabuhanku, melainkan perut burung pelikan ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Burung pelikan yang awalnya dianggap sebagai penderitaan,
tapi ternyata ialah yang menyelamatkan ikan kecil itu. Burung pelikan itu lalu membawa ikan kecil itu semakin dekat dengan arus air, dan lalu ia melepaskannya dari paruhnya dan menyelamatkan kehidupan seekor ikan kecil itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita merasa bahwa hidup kita begini-begini saja, tidak ada perubahan baik, tidak ada situasi yang menyenangkan, malahan semakin hari semakin menderita. Padahal kehidupan peribadahan kita ya rasa-rasanya rajin begitu ya. Berdoa kita ya rasanya sering, berbagi apalagi, melayani apalagi, tapi kok rasanya hidup ya tidak lepas dari penderitaan. Musa dan Harun yang diutus oleh Tuhan menghadap Fir'aun pun merasa demikian. Dikatakan di ayatnya yang ke-23, Musa berkata kepada Tuhan, "Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskannya." Ini merupakan sebuah perasaan kekecewaan Musa kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang diperbuat oleh Musa yang seturut dengan perintah Tuhan, namun pada akhirnya semuanya ialah sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena ketika Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun untuk mengizinkan bangsa Israel dibebaskan, justru pada saat yang sama bangsa Israel makin ditindas oleh Fir'aun. Musa menuruti perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, namun sia-sia. Hal inilah yang lalu membuat Musa mengalami kegalauan. Musa mengalami bahwa segala situasinya, segala perjuangannya tidak membuahkan hasil yang baik. Dibuktikan di bagian yang kita baca bahwa ketika Musa dan Harun menghadap Fir'aun, justru umat Israel harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama tanpa jerami yang diberikan. Ketika Musa dan Harun belum menghadap Fir'aun, Bapak Ibu, bangsa Israel ini menerima jerami sebagai campuran untuk membuat sebuah batu bata. Tapi ketika sejak Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, memberitakan tentang apa yang diperintahkan Tuhan, umat Israel tidak lagi diberikan jerami, dan kini mereka harus kerja 2 kali lipat untuk mencari jerami, untuk mengumpulkan lumpur, dan bahkan untuk mengaduk antara lumpur dan jerami sehingga menjadi sebuah batu bata. Di tengah kegalauan yang dialami oleh Musa, Tuhan berkata kepada Musa di ayat yang ke-24, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun, sebab dengan paksaan tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, dan dengan paksaan tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya." Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan ini terbukti ketika tulah-tulah yang Tuhan kerjakan kepada Mesir membebaskan bangsa Israel. Artinya apa? Artinya Tuhan setia dengan apa yang Ia katakan, bahwa dengan tangan yang kuat umat Israel akan dibebaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan dengan sengaja mengutus Musa pergi ke Fir'aun, dan namun Tuhan juga sengaja mengeraskan hati Fir'aun. Untuk apa? Agar supaya dengan cara demikian Tuhan menyatakan kuasanya yang lebih besar dibanding ilah-ilah lain, dibanding Allah-Allah lain yang disembah oleh Fir'aun dan seluruh umat Mesir. Dengan cara inilah Tuhan menunjukkan kepada umat Israel bahwa Allah ada di pihak mereka, dan Allah yang di pihak mereka itulah Allah yang luar biasa berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang hidup kita itu seperti ikan kecil di pinggir pantai tadi. Kita merasa bahwa seakan-akan hidup kita hancur, seakan-akan hidup kita sia-sia, bahkan ketika kita berjuang sedemikian rupa, lalu kita ketemu dengan burung pelikan yang seakan-akan membuat kita berpikir sudah selesai semuanya, sudah tidak ada artinya. Tapi percayalah
bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong hidup kita, untuk merangkul hidup kita, merengkuh kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul akan kesehatan kita sedang bergumul akan ekonomi kita sedang bergumul akan seluruh kehidupan kita bergumul akan peristiwa kebencanaan alam yang kita alami. Namun tugas kita adalah untuk bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Sama seperti Musa dan Harun, sekalipun mereka diperhadapkan dengan kesia-siaan, mereka tetap setia di dalam iman mereka kepada Tuhan, dan kasih Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tetaplah bertahan di tengah berbagai hal yang kita alami, dan biarlah melalui ketahanan kita boleh merasakan rangkulan tangan Tuhan. Amin. Saat ini bagi kita sekalian.